khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin yang saya hormati dan Allah rahmati. Alhamdulillah atas kudrah dan iradah Allah, saya merasa senang sekali bisa kembali bertemu di majelis ilmu bersama jamaah sekalian untuk kita memanfaatkan umur yang Allah berikan dengan memperkuat keimanan dan meningkatkan ketakwaan melalui thalabul ilmi. Hadirin, sungguh yang paling berharga dalam hidup kita yaitu keimanan. Yang dengan keimanan segala aktivitas yang kita lakukan bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengikuti aturan yang telah Allah tetapkan dan mengikuti contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keadaan iman tidak selamanya kuat, tidak selamanya merasakan semangat untuk taat, kadangkala melemah dan kalah oleh godaan syaitan. Oleh karena itu, thalabul ilmi merupakan bentuk ikhtiar dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar iman yang menjadi sesuatu paling berharga dalam hidup kita senantiasa kuat dan membuahkan semangat untuk taat. Nah, pada pertemuan subuh kali ini kita akan melanjutkan kebersamaan kita dengan Imam An-Nawawi rahimahullah melalui salah satu karyanya, yakni Riyadhus Shalihin, masih pembahasan di bab ke-11, yaitu bab mujahadah, bab bersungguh-sungguh. Kita akan memasuki hadis ke-6 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat, khairun, adalah lebih baik, wa ahabbu, dan lebih dicintai ilallah, oleh Allah, minal mu'minid dha'ifi, daripada mukmin yang lemah, wa fi kullin khairun, dan pada masing-masing terdapat kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka, capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu. Wasta'in billah, mohonlah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Wa in asobaka syai'un, apabila kamu ditimpa suatu musibah, fala takul, maka janganlah kamu mengatakan lau anni fa'altu kana kada wa kada, seandainya saja aku tadi berbuat begini dan begitu. Walakin, akan tetapi, kul, katakanlah, qadarullahi wa ma syaa fa'ala, ini sudah takdir Allah dan apa yang dikehendakinya pasti akan dilaksanakannya. Fa inna lau, karena sesungguhnya ungkapan lau, mengandai-andai itu, taftahu amalas syaiton,
akan membukakan godaan syaitan. Nah, hadirin ikhwatu iman yang Allah muliakan, ini hadis yang akan kita pelajari. Dengan segala keterbatasan yang ada, semoga kita mendapatkan ilmu yang berharga, teramalkan dengan sebaik-baiknya. Di hadis ini pertama kali Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa mukmin yang kuat itu khairun wa habbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai Allah minal mukminin dha'ifi, daripada mukmin yang lemah. Maka keterangan ini akan menjadi sesuatu yang berharga, teramalkan dengan sebaik-baiknya ketika seorang hamba ingin mendapatkan penilaian yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketika seorang hamba ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila manusianya hanya menggapai tujuan utamanya sebatas penilaian dunia, ingin mendapatkan penerimaan, penilaian baik daripada sesama manusia, atau apapun itu yang berkaitan dengan hidup dunia, maka penjelasan dari Nabi SAW ini tidak akan menjadi sesuatu yang berharga. Dan sungguh jamaah, yang harus kita capai adalah penilaian baik dan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun banyak orang yang menjauhi diri ini, tapi selama Allah mencintai, maka dipastikan keadaan kita akan baik-baik saja. Perhatikan bagaimana keadaan manusia yang paling mulia, Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Beliau dihalangi, diboikot, terusir, dicaci maki, sampai beliau meninggalkan tanah kelahiran. Beliau tidak peduli sebanyak apapun orang yang membenci, selama Allah tetap mencintai, maka beliau meyakini keadaannya akan baik-baik saja. Nah hadirin, kebanyakan manusia dibuat pusing, menjadi beban ketika ada orang yang tidak menyukai, dan berusaha melakukan berbagai cara agar dicintai oleh orang yang dimaksud, walaupun menyalahi aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal melalui tuntunan dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang harus kita gapai adalah penilaian baik dan cintanya Allah kepada kita. Kalau Allah sudah mencintai, maka yang membenci dan menghalangi kita, mereka orang-orang yang tidak mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala dalam mengarungi kehidupan di dunia. Itu Pak landasannya, dasarnya. Nah maka kalau kita mau menjadi yang terbaik menurut Allah, mau mendapatkan cintanya Allah, bagaimana? Di sini Nabi SAW menerangkan, al-mu'minul qawiyyu, sok jadi mukmin yang kuat, sehingga lebih baik dan lebih dicintai Allah minal mu'minin dha'ifi, daripada mukmin yang lemah. Kuat yang dimaksud paling utama adalah kuat iman. Itu Pak. Tadi di awal saya sampaikan, iman tidak selamanya kuat, akan melemah, bahkan seringkali melemah. Tidak selamanya merasakan semangat untuk taat. Terkadang kita lebih sering mengikuti dorongan syahwat. Nah bagaimana agar kita termasuk hamba yang dicintai Allah untuk menjadi mukmin yang kuat? Yaitu
dengan tolabul ilmi diantaranya seperti yang sekarang sedang kita usahakan. Sedang terus kita sama-sama belajar agar semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi jamaah, yang paling utama kuat imannya. Karena ketika iman kuat, yang tadi kan akan membuahkan semangat untuk taat. Nah, yang kedua di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan wa fi kullin khairun, dan pada masing-masing itu terdapat kebaikan. Jadi sekalipun imannya lemah, tetap ada kebaikannya, yaitu ketika iman masih ada pada dirinya. Tepat. Jadi iman ada sekalipun lemah tetap baik dibandingkan mereka yang tidak beriman. Tapi kalau kita mau lebih baik dan dicintai Allah, sok imannya harus kuat. Begitu. Nah, menunjukkan bahwa yang tadi sudah saya sampaikan, sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita adalah iman. Sekalipun kita kehilangan harta dunia, kita tertimpa musibah, kehilangan harta dunia, berpisah dengan anggota keluarga, orang yang kita cintai, tapi selama iman terjaga, itu yang paling berharga dalam hidup kita. Jangan sampai jamaah dunia didapat tetapi imannya digadaikan atau hilang dari dirinya. Dan itu yang terjadi jamaah. Itu yang banyak terjadi ketika iman sudah keadaannya melemah gitu Pak. Lalu mau dimurtadkan begitu saja hanya dengan materi dunia yang tidak seberapa. Ada orang tidak punya apa-apa jamaah, tapi keimanannya kuat, maka dia memiliki sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Kesulitan yang dilalui tidak menjadi beban hidup, tapi menjadi perantara untuk lebih mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala karena kesabaran yang hebat dari dalam dirinya. Gitu Pak. Nah, jadi dengan keterangan ini Bapak mual kita lihat orang di luar Islam usahanya maju gitu Pak, rumahnya mewah, mau apa saja mudah, tekabita sel Bapak. Kenapa? Karena saya punya yang lebih berharga, yaitu iman sebagai wadah agar aktivitas apa saja yang kita lakukan jantanlah hampi surga. Itu Pak. Nah, selanjutnya jamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita ihris ala ma yanfa'uka, untuk mencapai dengan sungguh-sungguh segala apa yang bermanfaat atau yang berguna bagimu, kata Nabi. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang bermanfaat bagimu, manfaat untuk diri dan juga yang lainnya. Jangan sampai bermanfaatnya untuk diri kita saja, tapi mengganggu, memudaratkan orang lain. Tidak demikian jemaah, tidak demikian. Bagi orang yang imannya kuat, bukan hanya berusaha melakukan amalan yang baik untuk dirinya, tapi memperhatikan pula orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, sholat diakhiri dengan salam, bukan sekedar mengucapkan salamnya sambil menengok ke kanan dan ke kirinya, tapi dengan sholat kita harus memberikan banyak
keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekitar. Buatlah mereka merasa nyaman, merasa aman dengan adanya kita di sekitar mereka. Itu Pak. Karena sebaik-baik manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya. Apa tuh yang bisa saya manfaatkan, yang bisa saya berikan? Dan saya mah tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Ada jamaah, lisan yang terjaga, perbuatan yang terjaga, itu pun sesuatu yang paling berharga yang akan memberikan rasa aman dan nyaman. Oleh karena itu, bab infak atau sedekah, ya. Jadi ketika ada orang mensedekahkan hartanya tapi tidak mampu menjaga lisannya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, auzubillahi minasyaitonirrajim, qaulun ma'rufun. Perkataan yang baik itu, perkataan yang terjaga itu khairun, itu lebih bernilai, lebih baik dibandingkan memberikan harta tetapi lisan tidak terjaga, sehingga anu nampina teh Pak teu ditampi da peryogi, ditampi ya diterima malah sakit hati. Nah, itu yang terjadi. Tidak bisa kita memberi, menolong, minimal lisannya harus senantiasa terjaga. Ihris ala ma yanfa'uka, sok capailah dengan sungguh-sungguh apa yang bermanfaat bagimu. Paling utama urusan akhirat, sok sungguh-sungguh, karena ini manfaatnya sangat besar, bukan hanya nanti di akhirat, di dunia saja. Dari kesolehan yang kita lakukan jangan menjadi jalan Allah memberikan kemudahan dan pertolongan. Nah, jadi paling utama tawasul atau minta permohonan melalui perantara siapa? Perantara amal soleh kita sendiri. Di antaranya hadis yang kisah 3 orang melakukan safar lalu terkurung di dalam gua, Pak, itu pernah kita bahas di sini, Pak? Pernah ya? Kan tiba-tiba tertutup oleh batu yang besar, uang bawa tidak bisa menolong, saudara ada tidak bisa berbuat apa-apa, didorong sekuat tenaga, mual biasa kadorong. Maka mereka yang bertiga itu menyebutkan amal soleh apa yang menurut mereka paling istimewa yang pernah dilakukan. Maka dari amal soleh itu mereka mohon pertolongan, dan atas izin Allah batu itu bergeser sedikit demi sedikit hingga akhirnya mereka bisa keluar dari masalah itu dan melanjutkan perjalanannya kembali. Masalah hidup kita tidak selamanya sama seperti hadis yang tadi. Bapak tidak harus kakurung di dalam gua, dan Bapak berenau atau kalau betul. Tapi apa saja jamaah, kumaha carana agar mendapatkan solusi, agar semua masalah teratasi. Tadi sok amal soleh, sok sing yakin nanti Allah Ta'ala akan memudahkan dari segala apa yang kita hadapi. Sok capailah, kata Nabi, dengan sungguh-sungguh apa yang bermanfaat bagimu. Paling utama urusan akhirat yang tadi Pak. Yang kedua baru urusan dunia, jangan dibalik. Ya, kalau akhirat jadi prioritas utama, insya Allah dunia ada di belakang kita mengikuti jamaah. Sok capai itu semua dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas. Nah, dari perintah Nabi ini Pak, maka dimasukkanlah hadis ini dalam bab mujahadah, bab bersungguh-sungguh itu. Nah, kembali ke awal hadis ini Pak. Jadi yang paling utama, al-mu'minul qawiyyu itu mukmin yang kuat secara iman. Bisa pula bermakna yang kedua, kuat secara fisik. Karena kalau misalnya
sebatas kuat secara iman tapi fisik lemah, tidak akan maksimal juga Pak. Tidak akan maksimal. Berusaha urusan dunia sungguh-sungguh tidak maksimal. Gitu. Maka sedari dulu jamaah, Nabi SAW mengajarkan kita untuk memiliki pola hidup yang sehat. Mau itu jam istirahatnya Pak, Nabi mah tidur lebih cepat Pak, bangun pun lebih awal, olahraganya Pak, termasuk pola makannya, dan yang paling utama suasana hati yang selalu terjaga. Hadinya Pak. Ya. Kalau kita memperhatikan hadis-hadis Nabi SAW, beliau tuh jarang sakit Pak. Hanya sakit yang akhirnya beliau wafat, meninggal dunia. Dan itu bukan karena sosok nabinya, tapi kita pun bisa demikian ketika menjaga pola hidup seperti yang beliau contohkan. Ya. Karena sebagaimana yang pernah saya baca di artikel kesehatan, penyebab utama sakit itu ya ketika hatinya tidak tenang, dibuat takut, gelisah, berlebihan terhadap apa-apa yang dihadapi. Bahkan kita mah beriman Pak, meyakini Allah ada. Maka untuk alasan pertama yang tadi, penyebab orang banyak sakit, ya mudah-mudahan kita mah aman. Yang kedua baru ya pola dari makanan gitu Pak, dari faktor lingkungan, dan yang paling utama mah faktor hati, faktor jiwa yang ada dalam diri kita. Ya. Nah, jadi mukmin kuat secara iman paling utama, yang kedua secara fisik. Jadi ruhaninya kuat, jasmaninya kuat. Kalau sebatas kuat secara fisik Pak, jasmani, tapi iman lemah, maka kekuatannya digunakan untuk melakukan banyak kemaksiatan. Sopan. Orang yang kuat secara fisik bisa berlaku sewenang-wenang. Kenapa? Gak punya kemampuan. Ya. Orang yang kuat secara finansial, secara ekonomi, tapi imannya lemah, bisa melakukan berbagai macam perbuatan dosa. Nah, gak punya uang gitu. Jadi kuat di sini paling utama iman, kedua fisik, jasmani kita, ketiga ekonomi umat, ke situ Pak. Ini semuanya nih harus diperhatikan. Tapi paling utama mah iman. Jadi kalau iman kuat, fisik pun kuat, maka kekuatan fisik atau kesehatan jasmani digunakan pula untuk segala apa yang bermanfaat demi akhirat. Tambah lagi bapak mah kuat ekonominya juga, wah tambah aman Pak. Sok bade naon kegiatan Islam aya ieu donaturna, bapak hoyong naon Pak, bade haji umroh tenang lah aya gitunya donaturna gitu. Supaya bila ketiga hal ini ada Pak pada diri kita, wah maslahat buat tanah dunianya, akhiratnya. Tapi yang paling utama mah ieu iman. Iman yang harus diusahakan lah. Ya. Nah makanya lanjutannya, sok capailah dengan sungguh-sungguh apa yang bermanfaat bagimu. Nah bisa mencapai dengan sungguh-sungguh ketika iman kuat, fisik juga kuat. Kalau lemah ya bagaimana mau sungguh-sungguh, dan semangatnya juga tidak ada, kan gitu Pak. Kalau fisiknya juga lemah, bagaimana mau sungguh-sungguh menghadiri majelis ilmu. Nah tapi alhamdulillah ya nama Al-Lukman memfasilitasi untuk biasa hadir mau aya alasan banyak aya nama aya direkam aya video. Nah kapunggur mah udah pas bagian nabi kalembur nganggo rekaman teh sampai 3 Pak. Nah lihatlah ada rancangan teh. Saking tidak mau ketinggalan materi Pak di majelis ilmu bersama guru-guru kami. Kau ya Pak. Ya
Teman saya bagian mudik Pak, wih Tasik anu ka Tasik Ciamis sah cenah. Eta cenah rekaman gitu Pak. Rekaman. Kenapa saking tidak mau tertinggal Pak hancaan teh gitu. Mau Pak Haji mah gaguskeun tinu kaset kita keneh banyak. Ngawitan kaset kita terus aya CD nganggo di CD teh ya. Aya nama aya YouTube-na kan Ustaz Wawan. Nah itu Tambungan masih kaset kita, nggak mau kaset kita. Itu diantara ikhtiar kami santri. Bagaimana mendokumentasikan pengajaran dari guru kami, lalu bisa disebarkan. Awis ada depan, awis gitu. Nah ini, sok capailah sungguh-sungguh apa yang bermanfaat bagimu. Nah nanti mencapai dengan sungguh-sungguhnya, dengan usaha ikhtiar bumi Pak, melalui segala jalan yang Allah ridhoi, mau urusan akhiratnya, mau urusan dunianya, gitu Pak. Sok sungguh-sungguh. Nah lanjutannya wasta'in billah. Nah hati-hati, jangan hanya mengandalkan kemampuan diri, tapi minta pula pertolongan kepada Allah. Wah hebat sekali kita. Jadi pertama, ihris alama yang pauka, sok sungguh-sungguh. Nah ini gabungan Pak dari iman, jasmani, rohani, sok sungguh-sungguh untuk mencapai apa-apa yang bermanfaat bagimu, manfaat dunia, manfaat akhirat. Yang kedua, wasta'in billah. Jangan hanya mengandalkan kesungguh-sungguhan kamu, tapi mohon pula pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo gitu banyak semangat digawe, didamel, tapi tidak menyandarkan pertolongan kepada Allah, tidak pernah berdoa, gitu Pak. Nah, maka Allah tidak menyukai orang yang demikian karena dia merasa sombong, tidak membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hanya mengandalkan kemampuan dirinya saja. Itu Pak. Nanti ada di surah Ghafir. Nah, kita lihat dulu Pak ya. Bab memohon atau berdoa, kita lihat dulu surah Ghafir ayat 60 peminta lepas. Surah 40 Ghafir ayat 60. Ya, laras, ya Pak. Nah ini perintah utama dari Allah Subhanahu wa taala agar kita banyak-banyak berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum, dan Tuhanmu berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku. Itu Pak. Pastikan berdoanya, memohonnya hanya kepada Allah. Jangan meminta kepada selain Allah. Tuh, boleh meminta tolong, ya, meminta bantuan, kemudahan kepada sesama manusia yang kita anggap dia bisa, tapi tetap menyandarkan pertolongannya hanya kepada Allah saja. Ud'uni, berdoalah kepadaku. Kalau sudah kita sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, dibarengi ikhtiar, jaminan ini Pak, astajib lakum, pasti akan aku ijabah permohonan kalian. Tuh Pak. Nanti yang dimaksud berdoa di sini bukan sekedar berdoa Pak, tapi sok ibadah sebaik-baiknya, sholat yang paling utamanya. Bahkan sholat secara bahasa kan maknanya doa Pak. Gitu. Di ayat lain Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sok minta tolong kepada Allah, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Dengan apa? Caranya bagaimana? Dengan sabar dan sholat. Sabar di sini ikhtiarnya Pak, kedah sabar. Ikhtiarnya melalui jalan yang Allah ridhoi,
Ikhtiarnya jangan sampai meninggalkan kewajiban, melalaikan akhirat. Ikhtiarnya ketika mendapatkan musibah atau sesuatu yang tidak kita inginkan, sok sing sabar. Tetap jaga hati agar senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya lanjutannya jamaah setelah Allah memerintahkan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan mengijabah. Nah jadi doa harus dibarengi keyakinan pasti Allah mengijabah. Karena kesulitan dan kelemahan hanya ada pada diri kita. Sedangkan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya. Sok Pak, semakin banyak Bapak meminta, Allah semakin menyukai kita. Beda dengan meminta kepada sesama manusia, jemaah. Sekali, dua kali, tak seri kene si Bapak tanya dibantosan. Tapi air rutin mah juga nanya. Ya, nu aya ya gitu Pak. Tidak disukai. Nah lanjutannya innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku, tidak mau beribadah kepadaku. Begitu Pak. Tadi kan perintahnya berdoa, lanjutannya sungguh orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku. Maka makna doa teh bukan sekedar ngadoa, tapi ibadah. Itu. Nah jadi sombong Pak, Allah menyatakan yang tidak mau beribadah, tidak mau berdoa teh sombong, merasa tidak membutuhkan pertolongan Allah. Dan keadaannya di akhirat saya dukhuluna jahannama dakhirin, nanti akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Kenapa terhina? Karena di dunianya menyombongkan diri, tidak merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makan payah, mau makan minum saja bismillah dulu, mengikuti aturan dengan tangan kanan sambil duduk. Dan kita merasakan nikmat makan bukan karena makanannya Pak, tapi karena naon Pak? Karena laparnya sok Pak. Ada kan Pak ya? Orang yang segala air segera tuangan lah kali macam tak acan lapar. Padahal makanannya teh mewah Pak. Datos tuang tak tuang nu tadi mah nikmat di sana karena nuju lapar. Walaupun Bapak sanggup sama Pak. Kurang tahu hasilnya gorengan, tapi eta nikmatna kulantaran lapar jangan sok ya. Dan kadang kita seringkali mensyukuri nikmat makanannya sampai lupa siapa yang memberikan rasa lapar. Makanya kanggo jami saumnya mendapatkan dua kenikmatan farhan saur Nabi teh, dua kebahagiaan, dua kegembiraan. Apa? Kegembiraan pertama indah fitri ketika berbuka. Pak, tiap teguk cair tiap nikmat. Nah, banyak. Kenapa begitu bergembira dan merasakan nikmat? Kulantaran ditahan teh wah apa ya? Di atas subuh teh wah ditahan banyak. Tos waktu teh tiap teguk aduh Pak, nikmatna. Tiap gigitan kurma teh menietakan legit cakial kan nih kurma ajwa banyak nikmat banyak. Tah itu kegembiraan pertama dikarenakan rasa lapar dan dahaganya. Nah kembali ke sini jamaah. Jadi perintah pertama, sok capailah yang bermanfaat bagimu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, wasta'in billah, mohon pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, wala ta'jaz, janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Tuh Pak. Jadi ketika udah berusaha sungguh-sungguh berdoa sepenuh hati, hasilnya teh Pak mengecewakan. Jangan lemah. Sok bangkit lagi, gitu Pak. Wah, hebat. Hebat ini Pak. Ini mah tentang kita, oh iya. Sok capai dengan sungguh-sungguh,
mohon pertolongan, gagal lagi bapak teh. Jangan lemah, sok bangkit lagi. Apa saja pak usahanya, apa saja. Usaha bapak sungguh-sungguh ngadoa bekitani, gagal deui. Jangan lemah, kata bangkit lagi tuh pak teras. Dan kita dapat pahala bukan dari hasil, tapi dari prosesnya tadi pak. Proses usaha sungguh-sungguhnya, berdoa dengan penuh harapnya, hasilnya ada Allah apa? Allah jemaah. Nah, kembali ke awal pak. Ini bisa dilakukan kalau iman kuat kadinya deh ketika al-mu'minul qawiyyu deh. Tapi kalau iman lemah mah usaha sudah sungguh-sungguh, berdoa pun tidak pernah berhenti, hasilnya gagal, iman lemah, wah bakal kecewa. Cenah percuma ngadoa geuningan hasilnya gitu banyak. Eta ketika iman lemah membuahkan buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Cenah kedah ngadoa barengan ku sedekah geuningan kieu percuma tuh Pak ya. Kenapa bisa memiliki rasa demikian? Kembali berarti imannya lemah. Wa in asobaka syai'un. Nah, apa bentuk kelemahan ketika tertimpa musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan? Kata Nabi, jangan ya, fala taqul, jangan kamu mengatakan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Andaikan saja saya melakukan begini begitu gitu Pak. Andaikan saja saya buka kiosnya di paling gitu juga nama rame kepentingan ya aku batu tuh Pak ya. Andaikan saja begini. Dan jangan kata Nabi, kamu sudah usaha sungguh-sungguh maksimal, sudah banyak berdoa kepada Allah, lalu mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, musibah, segala bentuk kegagalan, jangan mengandai-andai begini begitu, jangan kata Nabi itu Pak. Coba angkat nanti enjing berenang mau kecelakaan anak itu banyak Pak ya, andai begini tidak terjadi, jangan ucapkan begitu. Terus bagaimana tuh? Tetapi ucapkanlah qadarullahi wa masya'a fa'al. Ketika Allah ini semua sudah ketetapan Allah, ya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Atos sok bangkit lagi. Terimakan apa-apa yang ternyata menyakitkan. Bangkit lagi. Tetap jaga hati agar senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu jemaah. Dan ini tidak mudah Bapak. Praktik di lapangan, nah yang terjadi kan begitu. Andaikan begitu gitu Pak ya. Sampai misalnya meninggal dunianya anak tercinta, orang tua tidak menerima. Ya tadi pagi mah baik-baik saja, coba andaikan. Cek mama ge gitu nya. Cek papa ngentong gitu. Coba wah saudara eta teh kenapa teh apa? Nah gitu. Kami orang ngalayat di sana Pak, menjenguk menghadapi anggota keluarganya demikian, sok parangkul kuatkan. Atau sudah tidak akan mengubah keadaan dengan menyesali diri. Tidak akan menghidupkan yang sudah meninggal dunia gitu Pak. Sekalipun mengandai-andai begini, atas sudah terjadi qadarullah wa masya'a fa'al. Sudah. Ini ketetapan Allah, jangan menyesali diri, jangan mengandai-andai, sudah sing sabar, sing kuat. Itu Pak, kuatkan. Ima pas ngalahin kalau hati nuliku itu. Ini karunya kumaha kalau gak jadi bahan omongan banyak. Nah, dan diantara adab ketika ngalayat itu udah jangan menanyakan meninggalnya kenapa, tak itu teh. Bisa jadi anggota keluarga saja belum siap menerima, belum siap, atau saya kuatkan saja Pak. Nanti banyak jalannya meninggalnya, sakitnya teh, kecelakaan teh, segala lupa oleh Pak. Apapun yang terjadi tak bagi mukmin mah qadarullahi wa masya'a fa'al. Itu Pak. Kembali
bisa hati menerima ucapan yang keluar dari lisan kalimat thayyibah ini ketika al mukminul qawiyyu. Tuh kadinya deui ka judul ka awal yang Nabi sabdakan di hadis ini. Kenapa tidak boleh mengandai-andai? Fa inna lau taftahu amala syaiton, karena ungkapan lau, andaikan begini begitu, ungkapan demikian bisa membuka amalan setan untuk merusak keimanan gitu. Sampai pada istri, ya ini mah asli pak pengalaman, mengungkapkan andaikan mama temili bapak kamu tah ya jadi suami gitu kan. Kada budak lagi mau ayah tuh ngomong ke budaknya. Andaikan mama tuh milih bapak kamu tak jadi suami juga nangis bahagia gitu. Mendingan kieu ta bapak kamu teh gitu. Eta teh ka anakna ngomong teh. Kada mau ayah anak masih eta mun tidak memilih laki-laki itu kan. Kayak gitu jangan. Nah ini semua tentang kita diawali dengan apa? Sok tolabul ilmi yang rajin. Jadi agenda rutin, bagian dari kesibukan kita. Tujuannya apa? Agar iman kita senantiasa kuat. Kalau iman sudah kuat, kita bisa sungguh-sungguh menggapai apa yang bermanfaat. Bisa totalitas dalam berdoa. Ketika mendapatkan kekecewaan, mendapatkan musibah, kita pun segera bangkit dan tidak mengandai-andai dengan berbagai hal. Gitu ya Pak, hadis kagenep Pak. Tampihala Pak. Ini nama saya Pak ayat tutupan itu. Mana? Apa ayat tutupan? Satu hadis lagi Pak ya, pendek ya. Wa anhu, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujibatin naru bisyahawat, neraka dikelilingi dengan syahwat. Segala sesuatu yang sesuai dengan keinginan, dengan dorongan hawa nafsu sopan. Segala mungkin narakaeun mada hirseupeun atuh Pak. Sok mengikuti ta ieu syahwat. Wa hujibatil jannatu bil makari, sedangkan surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi hawa nafsu. Sopan. Ya. Orang yang punten masih terlelap tidur kayak kan eta teh pada nuturkeun syahwat, cocok dengan keinginan. Begadang untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhirat, bagi dunia. Kenapa? Melakukan sesuatu yang baginya senang. Perbuatan dosa apapun itu dirasa senang, memuaskan diri. Tapi pasti pada akhirnya penyesalan. Itu ya Pak. Jadi senikmat-nikmatnya kemaksiatan, pada akhirnya pasti penyesalan. Masih beruntung menyesal di dunia, ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Tapi ketika menyesalnya saat malakul maut datang menjemput, wah itu Pak, asli Pak. Ya Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Ini teriakannya ini Pak. Di akhir surat Al-Quran itu Pak, Al-Munafiqun kan. Itu kenapa masuk di surat Al-Munafiqun eta? Keadaan orang munafik pada akhir ayatnya teriak minta diberikan tambahan waktu. Ini bentuk penyesalan karena ketika hidupnya senantiasa mengikuti dorongan syahwat, dan demikianlah hujibatin naru bisyahawat. Neraka mah dikelilingi oleh segala sesuatu yang sesuai dengan dorongan syahwat. Sebaliknya jamaah, ai surga mah dikelilingi bil makari. Makruh teh apa? Sesuatu yang tidak disukai oleh diri.
Sok Bapak ya. Siapa yang suka masih nyenyak tidur harus terbangun cepat? Kan gitu. Nah, atuh Bapak bisa. Karena Bapak al-mu'minul qawiyyu. Tuh Pak. Sekalipun bertentangan dengan syahwat, tapi ilmu meyakini, jiwa menghendaki, ini yang terbaik bagi diri. Bangun, gitu Pak. Paksakeun, dipaksakeun hingga akhirnya Bapak terbiasa dan menikmatinya. Bagi orang itu tidak disukai, tapi bagi Bapak ini suatu kenikmatan saat bisa melakukan ketaatan. Bagaimana bisa seperti demikian? Mujahadah. Nah gitu Pak. Maka hadis ini masuk dalam bab bersungguh-sungguh. Maka bersungguh-sungguh, semangat berjuang untuk meninggalkan segala bentuk anu pinarakaeun Pak. Walaupun diri menginginkan, kabita sok sekuat iman sungguh-sungguh tinggalkan, jauhkan. Dan sebaliknya kita harus sungguh-sungguh totalitas melakukan amalan fisurgaeun walaupun bil makari, walaupun hati tidak menyukai, diri tidak menyenangi, tapi dengan kekuatan iman kita bisa mengamalkannya. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Demikian jamaah tamatnya lembar materi ini. 2 hadis yang bisa kita kaji, semoga menjadi tambahan nutrisi untuk keimanan, semangat berjuang, semangat bersungguh-sungguh menjadi mukmin yang kuat. Barangkali ada yang mau menambahkan jelas, yang kurang jelas cekap. Ya Bapak hatur nuhun, terima kasih untuk kehadiran dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah Rabu depan kita bertemu lagi. Semoga jamaah semuanya sehat walafiat, kuat imannya, kuat fisiknya. Kita bisa bertemu lagi untuk kembali tholabul ilmi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.